Halo adik-adik, selamat datang di ibadah pada minggu ini bersama aku, Kak Abi, Kak Darel, dan Kak Dimas. Gimana kabarnya? Baik-baik aja kan? Kak Darel, gimana kabarnya? Baik dong. Baik kan? Baik. Nah, sekarang biar semangat kita ibadahnya, kita mau nyanyi. Nyanyi apa, Kak Darel? Kita mau nyanyi hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Sekali lagi ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Nah, sekarang kan udah nyanyi, udah semangat kan Kak Darel? Iya. Udah semangat. Udah semangat belum? Oh, udah dong. Udah dong pastinya. Iya. Nah, sekarang mari kita berdoa supaya ibadah hari ini lancar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan telah mempersatukan kami ya Tuhan dalam ibadah anak pada minggu ini ya Tuhan. Semoga ibadah pada hari ini bisa berlangsung dengan lancar ya Tuhan, dan firman disampaikan oleh pembicara bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Amin. Amin. Nah, setelah doa biar semangat lagi, biar nggak ngantuk, biar nggak loyo, biar nggak ngantuk, mari kita nyanyi lagi. Sekarang lagunya apa, Mbak Dara? Firman Tuhan ada di hatiku. Musik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah,
berbuah, berbuah, berbuah, berbuah, oh, oh. Nah, kan kita udah nyanyi nih Kak Darel. Udah semangat kan tadi? Iya, Wah, udah kita semangat. sekarang mau dengerin firman berarti. Mau dengerin firman dengan tema bertumbuh dalam anugerah. Pembicaranya siapa Kak Darel? Ada Kak Intan. Kak Intan. Yuk sekarang panggil yuk Kak Intan yuk. Kak Satu. Intan. Oh iya, lagi sekali lagi. Kak Intan. Oke. Hai, selamat pagi. Hai adik-adik di rumah, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja, selalu sehat dan penuh sukacita. Nah, kita ketemu lagi di pagi hari ini untuk bersama-sama kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan dengan lagu-lagu pujian. Nah, sekarang saat ini kita akan memuji Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan. Kita mau dengar apa sih yang Tuhan pengen untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik di rumah tahu nggak hari ini tema kita di pagi hari ini apa? Siapa yang tahu? Iya, benar sekali. Tema kita adalah bertumbuh di dalam anugerahnya, anugerah Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Mbak Intan punya teman yang mau bercerita tentang kisahnya. Tahu siapa nama temannya Mbak Intan? Adik-adik di rumah pasti nggak tahu. Namanya adalah Titan. Kita mau dengar kisahnya Titan yang menerima kasih karunia anugerah dari Tuhan. Mau tahu ceritanya? Yuk kita dengerin langsung dari Titan ya. Oke? Hai teman-teman, namaku Titan. Aku kelas 4 SD. Selama pandemi ini, aku selalu berada di rumah. Bahkan ikut ibadah pun aku di rumah secara online. Aku sebenarnya rindu sekali dengan teman-temanku. Tapi karena corona, jadi aku masih harus sabar untuk tidak bertemu dengan teman-temanku. Aku mengobati rasa rindu dengan teman-teman di kelas ibadah anak dengan menonton live streaming ibadah anak. Karena beberapa teman-temanku ikut pelayanan di ibadah anak. Mereka punya banyak sekali bakat. Ada Sasa. Sasa itu keren sekali main keyboard. Sasa suka sekali diminta untuk mendampingi singer yang nyanyi di gereja saat ibadah anak. Dia itu keren sekali. Terus ada Jaya dan Merly. Jaya dan Merly sangat suka main gitar. Mereka juga sering diminta untuk mengiringi di ibadah anak. Mereka belajar gitar dari kelas 1 SD. Dan sekarang mereka juga dilibatkan dalam pelayanan di gereja. Senangnya, aku juga pengen jadi kayak mereka. Apalagi kayak Ayu. Ayu itu sudah pintar, bisa mahir main keyboard. Terus Ayu juga punya suara yang bagus. Jadi Ayu ikut masuk dalam anggota paduan suara gereja. Mereka semua sering sekali diajak pelayanan di gereja. Aku sebenarnya juga ingin ikut melayani di gereja. Tapi aku tidak bisa main musik. Untuk nyanyi aja suaraku pas-pasan.
Jadi aku malu. Padahal bulan depan, bulan Juli, tanggal 5, gerejaku ulang tahun. Terus akan ada ibadah ulang tahun gereja. Teman-temanku tadi, Sasa, Caya, Merly, Ayu, ikut dilibatkan dalam pelayanan di gereja. Aku juga pengen ikut. Tapi Titan, bulan depan kan ada ulang tahun gereja. Ikut dalam pelayanan di gereja yuk. Mas, Titan mau. Tapi aku kan gak bisa main musik dan nyanyi. Terus gimana aku bisa ikut pelayanan di gereja? Loh. Kamu kan bisa mendekor ruangan kan, Dek? Iya, Mas. Aku tuh suka bersih-bersih ruangan. Lah memang boleh kalau cuma bantu bersih-bersih ruangan gereja, Mas? Ya boleh banget deh. Emangnya ada yang melarang? Nah nih, melayani Tuhan itu tidak harus dengan menyanyi dan bermusik. Tapi kamu juga bisa melayani Tuhan dengan apa yang ada dalam dirimu. Kalau di Titan suka beres-beres ruangan dan mendekorasi ruangan, itu tentu saja bisa dikembangkan di gereja, Dek. Benar nih, Mas. Aku bisa ikut bantu dekor di gereja untuk perayaan ulang tahun gereja bulan depan. Ya bisa banget. Itu malah sangat dibutuhkan sekali di gereja, Dek. Biarpun kamu masih kecil, tapi tetap bisa melayani dengan apa yang kamu miliki. Oke deh, kalau gitu Titan mau ikut bantu pelayanan beres-beres di gedung gereja ya, Mas ya. Oke, yuk langsung aja yuk kita ke gereja. Ayu. Yuk. Wah, keren banget kamu, Dek. Dekorasi malam ini sungguh luar biasa. Sangat mendukung acara kita. Dengan dekorasi yang kamu buat, pelayanan kita hari ini sangat luar biasa dan banyak orang yang senang. Terima kasih ya untuk pelayanannya, Dek. Siap, Mas. Makasih sudah diajak untuk melayani. Nanti lain kali gabung lagi ya. Kita harus tetap semangat untuk melayani Tuhan. Siap. Nah, adik-adik di rumah, sudah dengar tadi cerita tentang Titan kan? Bagaimana Titan bertumbuh sesuai dengan kasih karunia dari Tuhan. Seperti yang tadi Titan ceritakan, bahwa ada banyak sekali cara untuk kita bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Kita bisa melayani Tuhan dengan berbagai cara. Jika adik-adik di rumah punya talent untuk bermain keyboard seperti tadi temannya Titan. Siapa ya tadi temannya Titan yang bisa main keyboard, namanya Sasa. Seperti Sasa yang pintar bermain keyboard, maka kita bisa ikut memuji Tuhan dan menjadi keyboardist. Jadi kita bisa bermain keyboard di saat ibadah anak atau ikut terlibat dalam ibadah umum. Atau seperti tadi temannya Titan yang bisa main gitar. Masih ingat siapa yang bisa main gitar? Betul, ada Jaya dan ada siapa tadi namanya? Masih ingat nggak? Tadi ada Jaya, satunya ada Merly. Betul, ada Jaya dan ada Merly yang pintar bermain gitar. Dia menggunakan talentanya, dia menggunakan kasih anugerah yang Tuhan berikan untuk memuji Tuhan. Ada juga tadi temannya Titan yang bisa nyanyi. Masih ingat nggak namanya siapa? Siapa? Betul, Ayu. Ayu dikasih anugerah oleh Tuhan bisa bernyanyi dengan suara yang sangat bagus
dan ayo bernyanyi untuk kemuliaan Tuhan. Dan Titan tidak berkecil hati. Titan akhirnya menemukan bahwa Titan bisa menggunakan kasih karunia yang Tuhan berikan. Itu juga seperti Titan. Nah, Titan diberikan talenta Tuhan yang begitu luar biasa, yaitu bisa membersih-bersih gitu. Dan dia pakai itu sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Titan membersihkan gedung gereja, kemudian dia juga apa tadi? Bisa mendekorasi gedung gereja. Mendekor dengan memberikan hiasan pada saat ibadah perayaan ulang tahun gereja. Adik-adik di rumah, ada sebuah kisah tentang benih tumbuhan yang dia dirawat dari dia benih, dan begitu dirawat, disiram, diberikan pupuk, diperhatikan, maka dia akan bisa menjadi pohon yang besar. Dia akan menghasilkan buah-buah yang begitu besar. Nah, itu seperti dalam Markus 4. Di dalam Markus 4 dikatakan bahwa kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi. Tahu biji sesawi? Biji sesawi itu kecil sekali, tetapi ketika ia tumbuh besar, maka dia menjadi sebuah pohon yang sangat besar. Biji sesawi itu adalah biji yang paling kecil dari segala sayuran yang lain dan bisa mengeluarkan cabang-cabang yang banyak, sehingga dari benih yang kecil bisa menjadi pohon yang besar, dan itu bisa menjadi pertama menjadi sarang burung-burung. Burung-burung jadi punya tempat tinggal. Yang kedua, kalau kita kepanasan, kita bisa berteduh di bawah pohon sesawi tadi. Begitu luar biasa. Tidak ada bagian yang terlalu kecil atau yang menjadi tidak penting untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Yang kecil, ketika itu disyukuri dengan syukur yang begitu luar biasa, dikerjakan dengan baik, itu akan bisa menjadi persembahan yang harum di mata Tuhan. Persembahan yang indah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi, mari kita seperti biji sesawi. Sekalipun kita merasa apa yang bisa kita punya itu kecil, tapi ketika kita rawat itu dengan baik, kita kerjakan itu dengan penuh ketulusan, maka itu akan menjadi besar sekali manfaatnya. Ya, seperti biji sesawi kecil yang menjadi tanaman yang rindang dan menjadi bermanfaat bagi banyak orang. Maka jadilah seperti itu. Tidak masalah sekalipun kita kecil, tapi kita bisa menjadi bermanfaat dan berguna bagi banyak orang. Jadi jangan lupa itu ya adik-adik. Nah, kita mengakhiri ibadah anak di pagi hari ini dengan selalu mengingat bahwa jangan pernah malu, jangan pernah takut untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki. Walaupun kadang-kadang itu menjadi tidak berharga, itu apa sih terlalu kecil, tapi jangan pernah malu. Di mata Tuhan, ketika kita melayani dengan hati yang tulus, maka itu menjadi begitu luar biasa. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Teresa, dia mengatakan bahwa lakukan hal-hal kecil dengan kasih yang besar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Bye-bye. Nah, tadi kan kita udah dengerin firman. Sekarang kita mau persembahan. Mau Oh iya, persembahan. sebelumnya terima kasih Kak Intan udah kasih, Kak memberikan Intan. firman buat kita. Sekarang kita mau persembahan buat adik-adik yang mau persembahan. Persembahannya bisa dititipin ke orang tua, terus bisa diantar ke gereja. Datang ke gereja. Kita mau persembahan sambil nyanyi lagu Kuberi Persembahan. Kuberi persembahan pada Tuhanku sambil
udah mau selesai Kak Darel. Iya, kita udah mau doa penutup nih. Kok kayaknya bentar banget ya. Iya. Aku pengen itu 2 jam gitu. Wah, lama banget nanti biar- selak ngantuk itu yang nonton di rumah. Biar seru gitu kalau 2 jam. Nah, kita kan mau doa nih. Ya, kita Jangan- mau doa persembahan sama penutup. Mari semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah menyertai ibadah kami pagi ini dari awal pertengahan hingga akhir. Kami juga sudah mengumpulkan persembahan yang sedikit dari berkat-Mu. Kiranya Engkau berkati dapat menjadi kekuatan bagi kami. Sekarang kami akan menyelesaikan ibadah kami. Kiranya Engkau berkati aktivitas kami selanjutnya. Setelah ini kiranya Engkau berkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Nah, kan habis doa biar nggak sedih-sedih banget ya Kak ya. Iya. Kita nyanyi lagi. Kita mau nyanyi Yesus Yesus Pokok. Pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, sekarang udah selesai Kak Darel ya. Ya, sedih nggak sih ibadahnya udah selesai? Udah selesai. Nah, teman-teman, sekarang ibadah sudah selesai. Terima kasih sudah menghadiri ibadah hari ini. Bisa ketemu lagi minggu depan sama kakak-kakak yang lain. Hmm. Ya, Dadah. dadah.